Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 19. Semakin cantik. Darlene duduk di meja kerjanya. Tatapan matanya tertuju ke arah ruangan bosnya. "Kenapa jadinya seperti ini?" ucapnya di dalam hati. Darlene menyalakan monitor komputer yang ada di depannya. Ia mulai buka lembaran buku agenda yang diberikan oleh asisten pribadi bosnya, serta membaca agenda itu satu persatu. Disalinnya jadwal agenda harian tersebut ke ponselnya, agar lebih mudah untuk mengingat jadwal-jadwal apa saja yang akan dilakukan oleh bosnya untuk hari ini. Bulu kuduknya merinding saat mengingat apa yang dikatakan oleh uminya, agar dia bekerja dengan sangat baik supaya tidak dipecat. Bukan kata dipecat yang ditakutinya, namun untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh bosnya dengan jumlah yang sangat besar tersebut, yang membuat Darlene merasa begitu sangat takut. Dengan cepat Darlene langsung berdiri ketika memandang dua pria yang berjalan ke arahnya. "Selamat pagi Pak Ervan." "Selamat pagi Pak Yoga," ucapnya yang tersenyum ramah. "Iya, selamat pagi adik Darlene," ucap Yoga. Yoga sedikit meringis ketika kakinya ditendang dari belakang oleh bosnya. "Pak Yoga kenapa?" tanya Darlene. Yoga tersenyum nyengir dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa," ucapnya. Ervan sedikit memandang gadis yang berdiri di depannya. Gaya angkuh pria itu terlihat jelas saat memandangnya. "Ya, pagi," jawab Ervan yang hanya menang sekilas dan kemudian masuk ke dalam ruangannya. Darlene menatap pintu yang ditutup rapat oleh bosnya. Darlene kembali duduk di kursinya dan mengerjakan apa yang tadi dilakukannya. "Ya ampun, aku lupa," ucap Darlene yang baru mengingat jadwal minum kopi bosnya. "Alhamdulillah, masih ada sekitar 30 menit lagi," ucapnya beranjak dari duduknya. Darlene turun ke bawah dan berjalan menuju ruang pantry. "Selamat pagi Mbak," ucap Darlene yang masuk ke ruangan pantry tersebut dan menyapa ramah cleaning service yang ada di dalam ruangan pantry itu. "Iya pagi," jawab cleaning service tersebut sambil memandangnya. "Nama saya Darlene, saya baru bekerja di sini, dan saya sekretarisnya Pak Ervan," ucap Darlene sedikit tersenyum perkenalan dirinya kepada dua orang cleaning service yang saat ini masih memandangnya. Cleaning service itu menganggukkan kepalanya. "Iya Mbak, nama saya Rina, sedangkan nama teman saya Mina. Apa ada yang bisa kami bantu?" ucap cleaning service tersebut yang begitu sangat ramah ketika mengetahui wanita depannya adalah sekretaris wakil direktur utama perusahaannya. "Enggak Mbak, saya kesini hanya ingin membuat kopi untuk Pak Ervan," ucap Darlene tersenyum. "Biasanya kopi Pak Ervan itu kami yang buat. Apa tidak kami saja yang melakukannya?" ucap Mina. "Tidak usah, Pak Ervan minta agar saya yang membuatkannya. Dan kebetulan semalam saya sudah membuatkan kopi Pak Ervan. Katanya kopi yang saya buat rasanya pas. Jadi dia minta agar saya saja yang membuatkannya," ucap Darlene. "Oh kalau gitu silakan Mbak," ucap Rina. Darlene menganggukkan kepalanya dan langsung membuatkan kopi untuk bosnya. Saat ini ia tidak ingin berlama-lama berbicara dengan cleaning service yang ada di pantry. Berhubung jadwal minum kopi bosnya sudah tinggal beberapa menit lagi. Darlene sudah mengetahui dari laporan cleaning service yang ditemuinya semalam bahwa bosnya sangat disiplin dengan waktu. "Kenapa sikap kamu kayak gitu?" ucap Yoga yang memandang bosnya ketika mereka masuk ke dalam ruangan. Ervan menarik nafasnya dengan keras dan kemudian menghembuskannya. Pria itu melakukan hal tersebut berulang kali. "Aku begitu sangat gugup bila melihatnya. Pagi ini dia begitu sangat cantik," ucap Ervan yang tersenyum. Yoga menggeleng-gelengkan kepalanya memandang sikap sahabatnya. "Orang yang jatuh cinta itu sikapnya aneh," ucapnya. "Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegugupanku bila di dekatnya. Aku takut dia mengetahui hal itu,
Karena itu aku buru-buru masuk ke sini supaya dia duduk di meja kerjanya. Bagaimana semalam? Tanya Yoga. Sesuai rencana, aku membawanya membeli baju-baju. Kemudian aku mengajaknya minum di coffee shop, ucap Ervan yang kemudian diam tanpa melanjutkan ucapannya. Lalu bagaimana lagi? Tanya Yoga yang begitu sangat penasaran. Aku memesan kopi espresso, sedangkan dia milkshake rasa melon. Jadi aku mengatakan, kopi espressoku sangat enak. Aku memaksa dia untuk mencobanya. Saat dia mencobanya, dia malah menyemburkan kopi yang ada di mulutnya ke mukaku, ucapnya. Yoga tertawa ngakak saat mendengar cerita sahabatnya. Dia karyawan pertama yang berani menyemburkan muka bosnya dengan kopi, ucapnya yang memegang perutnya. Ervan hanya diam memandang sahabatnya tersebut. Dia datang, cepat keluar, ucap Ervan. Baik bos, semoga bisa secepatnya mendapatkan hati sekretaris baru dan langsung nikah bos, ucapnya. Jangan banyak bicara, bukakan pintu dan cepat pergi, ucap Ervan memberikan perintah. Yoga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Yoga berjalan mendekati pintu. Pria itu kemudian membukakan pintu tersebut. Terima kasih Pak Yoga. Apa Pak Yoga mau minum kopi juga? Kalau mau, saya akan buat satu lagi, ucap Darlene yang tersenyum memandangnya. Tidak usah, saya akan langsung ke ruangan saya, masih banyak kerjaan, ucap Yoga. Iya Pak, jawab Darlene yang masuk ke dalam ruangan bosnya. Darlene menutup pintu dengan bahunya. Ini Pak kopinya, ucap Darlene yang meletakkan kopi di mejanya. Darlene kemudian duduk di depan kursi yang berada di depan bosnya. Ervan sedikit menganggukkan kepalanya. Ervan berusaha bersikap setenang mungkin di depan gadis cantik yang saat ini duduk di depannya. Ingin rasanya ia memandang wajah gadis itu, namun Ervan begitu sangat malu melakukannya. Kopinya sudah saya buat sesuai takaran yang semalam Pak. Saya yakin rasanya sudah pas, ucap Darlene berusaha untuk mencarikan suasana. Ervan hanya diam saat mendengar ucapan gadis di depannya. Ervan mengambil cangkir kopi di atas meja dan menyeruput kopi tersebut. Ia berharap dengan minum kopi itu akan sedikit bisa membuatnya lebih rileks. Kenapa buat kopinya hanya satu? Ucapnya memandang Darlene. Ervan benar-benar merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Saya tadi sudah minum teh hangat waktu sarapan di rumah Pak, jawab Darlene. Oh begitu, jawabnya sambil memandang gelas tersebut. Iya Pak, terima kasih ya Pak untuk armada kantornya, ucap Darlene. Iya, jawab Ervan. Darlene hanya duduk diam di depan pria tersebut. Dia begitu sangat bingung, mau berbuat apa. Darlene tidak tahu apa yang harus dilakukannya ketika menemani bosnya minum kopi seperti ini. Ervan memandang monitor di komputernya. Kopi yang ada di atas meja sudah mulai dingin karena tidak diminumnya. Ia hanya minum sedikit saja dan kemudian meletakkannya. Ervan berharap kopi itu tidak akan habis sampai siang nanti, agar gadis yang duduk di depannya tetap duduk di sana tanpa pergi meninggalkannya. Berulang kali Ervan memandang Darlene secara diam-diam, agar gadis itu tidak mengetahuinya. Mengapa dia terlihat semakin cantik bila tiap kali aku memandangnya, ucap Ervan di dalam hati. Darlene berulang kali memandang cangkir yang ada di meja. Isi kopi yang ada di dalam cangkir itu entah kapan akan kosong bila bosnya tidak meminumnya, pikirnya. Pak, jam 10 ini kita akan mengunjungi pabrik minyak kelapa sawit. Setelah itu, kita akan menemui klien jam 11, ucap Darlene. Ervan memandang jam yang melingkar di tangannya. Siap-siap, 10 menit lagi kita akan keluar, ucapnya. Baik Pak, jawab Darlene yang keluar dari dalam ruangan bosnya. Darlene merasa begitu sangat lega ketika ia sudah keluar dari ruangan bosnya. Berada di dalam ruangan bosnya membuat udara di dalam ruangan itu terasa begitu sangat kurang, sehingga ia sangat sulit untuk bernafas. Chapter 20. Tertidur. Darlene hanya duduk diam di dalam mobil. Darlene tidak mengerti mengapa sejak tadi bosnya terlihat marah dengannya.
Rasanya ia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Saat berjumpa dengan klien tadi, yang ikut serta bukan hanya dia bersama dengan bosnya, namun juga ada Yoga dan Chika, sekretarisnya Yoga. Darlene tidak berani memandang wajah bosnya yang seperti singa yang akan mengamuk. "Kita sholat dulu, Pak," ucap supir pribadinya yang bernama Putra. Putra menghentikan mobilnya di depan masjid. Ervan memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. 10 menit lagi waktu sholat asar akan masuk. "Iya," jawabnya. Ervan memandang gadis yang duduk di sebelahnya. "Ayo sholat, kamu bawa mukena kan?" ucapnya. Darlene menggelengkan kepalanya. "Enggak, Pak, saya lagi tidak sholat. Saya akan tunggu di teras saja," ucapnya. "Kamu tunggu di dalam mobil," ucap Ervan yang memberikan perintah. "Iya, Pak," jawab Darlene. Darlene memandang Ervan yang turun dari dalam mobil. Darlene memijat-mijat kepalanya ketika melihat sikap bosnya. Darlene menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Duduk sendirian di dalam mobil seperti ini membuat matanya terasa begitu sangat mengantuk. Tanpa sadar, ia tertidur dalam mobilnya. Ervan masuk ke dalam mobil setelah selesai sholat. Pria itu tersenyum saat melihat gadis yang dicintainya sedang tertidur dengan sangat lelap. "Sedang tertidur seperti ini aja, dia sudah terlihat sangat cantik," ucapnya di dalam hati saat memandang wajah cantik gadis tersebut. Melihat posisi tidur gadis itu membuatnya begitu sangat ingin membetulkan posisi tidurnya. Namun, Ervan tidak berani melakukannya. Pada akhirnya, Ervan hanya diam, memandangnya saja. "Apa langsung jalan, Pak?" tanya Putra. "Tunggu sebentar," ucapnya yang keluar dari dalam mobil. Ervan menghubungi nomor ponsel supir pribadinya agar menjemput ayah calon mertuanya dan memberitahu bahwa dia akan pulang bersama dengan Darlene. Ervan juga menghubungi nomor ponsel Bayu. "Halo, assalamualaikum," ucap Bayu ketika mengangkat panggilan yang masuk di ponselnya. "Halo, waalaikumsalam Pak Bayu, saya Ervan," ucapnya. "Ervan," ucap Bayu. "Iya Pak, supir akan langsung jemput Bapak di kantor. Sedangkan Darlene, nanti saya yang akan antar pulang. Soalnya, kami masih ada urusan sedikit lagi yang mau diselesaikan," ucapnya. "Oh iya nak, tidak apa. Darlene-nya mana?" ucap Bayu merasa heran ketika yang menghubunginya tidak putrinya langsung. Ervan tersenyum ketika mendengar pertanyaan calon mertuanya. "Darlene lagi tertidur Pak di mobil, mungkin kecapean," ucapnya. "Itu anak gadis kenapa enggak tahu malu, tidur sembarangan tempat," ucap Bayu merasa tidak enak hati. "Tadi saya tinggal sholat di masjid sebentar Pak. Darlene lagi enggak sholat katanya. Jadi Darlene nungguin saya di dalam mobil. Saat saya keluar masjid, dianya sudah ketiduran," jawab Ervan. "Oh seperti itu. Darlene itu sulit nak kalau dibangunin. Tapi mudah-mudahan aja kali ini tidurnya gampang bangun," ucap Bayu. "Iya Pak, enggak apa-apa. Saya juga urusannya hanya tinggal sedikit lagi. Selepas ini kami langsung pulang," ucapnya. "Iya nak, Bapak percaya sama nak Ervan," ucap Bayu. "Bapak pulangnya hati-hati. Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam nak," jawab Bayu. Ervan memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya dan ia masuk ke dalam mobil. "Kita mau kemana Pak?" tanya Putra. Ervan memandang wajah gadis yang saat ini sedang tertidur. "Mutar-mutar," ucap Ervan yang tidak ingin membangunkan tidur gadis tersebut. Ervan juga bisa sangat puas menatap wajah cantik gadis yang duduk di sebelahnya. "Baik Pak," jawab Putra. Ervan meminta kepada supirnya agar membeli Pizza Hut untuk dibawanya ke rumah calon mertuanya. Ervan duduk di mobil sambil menunggu supirnya membeli pizza yang dipintanya. "Pak Ervan, kita sudah sampai di rumah Nona Darlene," ucap Putra.
Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gadis itu masih tertidur dengan sangat lelapnya dengan menyandarkan kepalanya di bahu Ervan. Ervan yang sejak tadi hanya duduk diam tanpa bergerak sama sekali. Ia tidak merubah posisi tidur gadis itu. Ervan hanya sedikit memegang kepala Darlin ketika supirnya mengerem secara mendadak. "Darlin, bangun. Ini sudah di depan rumah kamu," ucapnya. Gadis itu tidak bergerak sama sekali. Gadis itu hanya merubah posisi tidurnya dengan memeluk pinggang pria yang saat ini duduk di sampingnya. Ervan merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika tangan gadis itu memeluk pinggangnya. "Darlin, bangun. Ini sudah sampai di rumah kamu," ucapnya. Darlin tidak membuka matanya ketika menyadari seseorang yang sejak tadi memanggilnya. Ia masih sangat mengantuk dan enggan untuk bangun. Ia semakin memeluk pinggang pria itu dengan sangat erat. "Kamu begitu memanfaatkan situasi ya," ucap Ervan yang membuat Darlin membuka matanya lebar-lebar ketika menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dengan cepat, Darlin merubah posisinya dan duduk di bagian ujung tempat kursi mobil seperti posisi awal ia duduk di dalam mobil. "Maafkan saya, Pak," ucap Darlin. "Iya, tidak apa. Ini sudah sampai di rumah kamu," ucapnya. Darlin mengangkat kepalanya dan memandang rumah yang saat ini diucapkan oleh pria tersebut. Darlin membetulkan posisi kacamatanya yang turun di hidungnya. "Pak, terima kasih. Sudah antarkan saya pulang. Saya akan turun," ucapnya yang begitu sangat gugup setelah apa yang dilakukannya. Ervan menganggukkan kepalanya. Pria itu turun dari dalam mobil dengan mengambil pizza yang tadi dibelikan oleh supirnya. "Apa Bapak juga mau turun?" tanya Darlin. "Tidak sopan mengantar anak gadis orang pulang kalau saya tidak turun menyapa orang tuanya," ucapnya. "Iya, Pak," jawab Darlin. Ervan berjalan di samping Darlin dengan membawa beberapa box pizza di tangannya. Rahma yang baru mengetahui bahwa putrinya pulang dengan cepat membukakan pintu rumahnya. "Nak Ervan," ucapnya menyapa. Ervan menganggukkan kepalanya. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya. "Waalaikumsalam. Enggak usah panggil Ibu, panggil Umi aja. Soalnya orang-orang di sini hampir rata-rata panggil Umi semua," ucap Rahma. "Ya, Umi," jawab Ervan. "Maaf, ini Darlinnya baru pulang, Mi. Soalnya tadi saya mampir beli pizza dulu," ucapnya sambil memberikan pizza tersebut kepada wanita yang memakai hijab di depannya. "Terima kasih, Nak Ervan," ucap Rahma yang mengambil box pizza tersebut. "Nak Ervan masuk, minum dulu," ucapnya. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya, Bu," jawabnya yang kemudian membuka sepatunya dan masuk ke dalam rumah tersebut. Bayu keluar dari dalam kamarnya setelah selesai mandi. "Apa kabar, Nak Ervan?" ucapnya yang duduk di sofa. "Baik, Pak. Maaf, Pak, baru nganterin Darlin. Soalnya tadi saya beli pizza dulu di jalan," ucapnya. "Tidak apa-apa," ucap Bayu. Bayu memandang putrinya yang duduk di sofa dengan wajah yang tampak baru bangun tidur. Rahma datang dari belakang dengan bawa minum dan juga pizza. Rahma meletakkan teh hangat tersebut ke atas meja dan juga pizza yang ada di kotak. "Ini pizzanya kebanyakan, Nak," ucap Rahma memandang Ervan. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan wanita tersebut. "Iya, Umi, sengaja dilebihkan biar nanti Umi bisa ngasih tetangga kiri kanan," ucapnya. Rahma tersenyum ketika mendengar ucapan pria yang berwajah tampan yang saat ini duduk di depannya. Nilai 100 yang diberikannya sepertinya memang begitu sangat cocok untuk pria itu. Selain pintar, ganteng, pria itu juga sangat sopan dan baik. "Kalau gitu, nanti Umi kasih tetangga kiri kanan," ucapnya. "Diminum, Nak, tehnya," ucapnya. "Ya, Umi," jawab Ervan minum teh yang ada di cangkir putih tersebut. Chapter 21.
panggil abang saja. Umi, Abi, saya permisi pulang dulu. Udah sore, ucapnya. Nak Ervan, hati-hati ya. Terima kasih sekali mobil dan juga supir pribadinya. Abi benar-benar sangat senang karena nggak perlu lagi bawa motor, ucapnya. Ervan tersenyum mendengar ucapan pria di depannya. Kalau Abi mau mobil dan juga supirnya standby di sini, saya akan memerintahkan supir untuk di sini. Jadi, kapanpun Abi mau berangkat, supir bisa langsung nganterin Abi sama Umi, ucapnya. Jangan nak, Abi segan, ucap Bayu yang sedikit tersenyum dengan pria tersebut. Tidak apa-apa Bi, supir saya itu Bambang namanya. Saya memang sudah menggajinya khusus untuk antar Abi, Umi, dan Derlin ke kantor. Jadi, Abi nggak usah pikirin tentang yang lain-lain, ucapnya. Kalau Umi ke pasar, boleh juga nggak dianterin, ucap Rama sedikit tersenyum. Derlin memandang Uminya dengan sedikit membesarkan matanya. Boleh Umi. Umi mau pergi arisan ataupun ikut pengajian di masjid, boleh pakai mobil dan juga supir pribadinya. Nanti, saya akan minta agar Bambang standby di sini saja. Di rumah juga mobil dan supir sudah banyak. Jadi, enggak juga sih ada gunanya dia di rumah saya, ucapnya. Bayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak usah nak, Abi enggak enak jadi segan, ucapnya. Abi jangan segan-segan, jangan anggap saya orang lain. Abi anggap saja anak sendiri, ucapnya. Bayu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau Nak Ervan sudah mengatakan seperti itu, ya Abi tidak bisa berkata apa-apa lagi, ucapnya. Derlin yang sejak tadi duduk dan mendengar ucapan mereka memandang Ervan dengan mengerutkan keningnya. Derlin tidak mengerti melihat sikap pria yang berstatus bosnya tersebut. Sikap pria itu terkesan begitu sangat ingin mencari perhatian dengan Abi dan Uminya. Abi, Umi, saya permisi dulu, ucapnya kemudian berdiri dari duduknya. Iya nak, terima kasih ya pizzanya, ucap Rahma. Iya Umi, jawab Ervan. Nak Ervan, hati-hati. Terima kasih sudah antarkan Derlin pulang, ucap Bayu yang sedikit mengangkat kepalanya memandang pria bertubuh tinggi tersebut. Iya Abi, ucap Ervan yang sedikit memandang ke arah Derlin yang hanya duduk diam. Duh, sakit Mi, ucap Derlin ketika Uminya mencubit tangannya. Rama memberi isyarat kepada putrinya agar mengantarkan tamunya ke depan. Derlin menganggukkan kepalanya dan beranjak dari duduknya. Ia kemudian berjalan di belakang Ervan. Ervan memutar tubuhnya hingga Derlin menabrak tubuh pria tersebut. Maaf Pak, saya masih ngantuk, ucapnya. Ervan menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, jawabnya. Apabila supir membawa mobilnya terasa tidak nyaman karena kecepatan atau bagaimana, Abi jangan segan-segan memberitahunya, ucap Ervan. Iya nak Ervan, lagi pula Bambang itu sudah sangat profesional mengemudinya. Jadi Abi merasa nyaman aja, ucap Bayu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya permisi Abi, Umi. Assalamualaikum, ucap Ervan. Waalaikumsalam, jawab Bayu. Ervan berdiri di teras dan memasang sepatunya. Derlin masih mengikutinya di belakang. Ervan memutar kepalanya dan memandang gadis yang berjalan di belakangnya. Saya seperti sedang belanja di swalayan, ucapnya. Kenapa begitu? Tanya Derlin. Bila belanja di swalayan, kadang ada pegawai toko yang mengikuti saya dari belakang, ucapnya. Derlin sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Saya masih sangat mengantuk, jadi jalannya masih belum puas, ucapnya. Ternyata kamu tidur sangat enak ya tadi, sampai meluk saya, ucap Ervan yang berwajah gadis itu memerah. Sepertinya juga ini jas saya bau, ucapnya. Kenapa? Tanya Derlin. Kamu keasikan tidur sampai mulutnya. Ervan menghentikan ucapannya. Bapak bicara yang benar, saya nggak pernah seperti itu, ucap Derlin mengusap bibir dan pipinya. Apa kamu yakin? Tanya Ervan.
Darlin menganggukkan kepalanya. "Apa ingin mencium jas saya?" ucapnya. Dengan cepat Darlin menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin melihat kamu genit lagi bila berjumpa dengan klien," ucapnya memandang Darlin. Darlin menggelengkan kepalanya. "Saya nggak ada genit-genit, Pak. Bapak saja tidak membolehkan saya untuk berbicara dengan klien. Saya hanya duduk di samping Bapak. Kenapa saya dibilang genit?" ucapnya. Ervan diam saat mendengar ucapan sekretaris barunya. "Ya sudahlah, saya pulang dulu. Besok jangan telat ke kantor," ucapnya sangat tidak tahu apa yang harus dibicarakannya lagi. "Iya Pak, terima kasih ya," ucap Darlin. Ervan masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah gadis yang saat ini sedang membuat dia seperti orang yang tidak waras. Darlin masuk ke dalam rumah dan memandang Abista uminya yang duduk di sofa sambil memakan pizza. "Pizza yang diberikan calon menantu ini enak ya Mi," ucap Bayu memandang istrinya. "Iya Bi, malah calon menantu ngasihnya banyak Bi, jadi bisa berbagi dengan tetangga kiri kanan," ucap Ramai menggigit pizza di tangannya. "Abi sama Umi cerita apa sih? Calon menantu, emangnya siapa yang jadi calon menantu?" ucapnya yang duduk di sofa. "Itu cowok yang nilainya 100 tadi," ucap Rahma. "Pak Ervan itu nggak mungkin suka sama Darlin Mi, dia itu sangat ganteng, nilainya 100, sedangkan Darlin hanya 75, ucapnya yang memajukan bibirnya. Rahma dan Bayu hanya diam tanpa menjawab ucapan putrinya. Mereka begitu sangat menikmati pizza yang dibawakan oleh calon menantunya. Di kantor itu, cewek cantik-cantik Mi, seksi-seksi. Mana mungkin dia lirik Darlin, ucapnya menaikkan kacamatanya dengan telunjuknya. "Iya, Umi juga nggak percaya kalau dia naksir sama anak Umi. Kalau Darlin dapat dia, itu merupakan anugerah. Tapi kalau dia dapat Darlin, itu musibah," ucap Rahma yang tertawa. Darlin memajukan bibirnya saat mendengar ucapan uminya. "Darlin anak Umi satu-satunya Mi. Umi nggak sayang sama anak Umi. Umi tega bilangin Darlin jelek," ucapnya yang memajukan bibirnya. Darlin mengambil pizza yang ada di atas meja dan menggigitnya dengan kesal. "Apa Darlin tahu saat dia membeli pizza ini tadi?" tanya Bayu. Darlin menggelengkan kepalanya. "Darlin ketiduran Bi, jadi enggak tahu," ucapnya. "Besok enggak boleh lagi tidur sembarangan seperti itu. Kalau sempat orangnya jahat, dibawanya ke hotel, terus dia apa-apain bagaimana?" tanyanya. "Ya tinggal dituntut, minta dinikahin kalau tahu orangnya," ucap Darlin dengan santainya. Bayu hanya diam sambil memandang putrinya. Pria itu menggeleng-gelengkan kepalanya saat mendengar jawaban putrinya. Ervan duduk di pinggir tempat tidur. Rasa kesal dan marah masih belum bisa dikendalikannya. Ervan begitu sangat kesal ketika kliennya tidak ada henti-hentinya memandang Darlin. Apa dia memang begitu sangat cantik sehingga si Bima nggak ada henti-hentinya memandangi Darlin, pikirnya. Ervan begitu sangat sibuk dengan pikirannya. Ia sedang mencari cara bagaimana agar Darlin tidak ikut bersamanya ketika berjumpa dengan kliennya. Ervan memijat-mijat pelipis keningnya ketika mengingat gadis itu pasti akan merasa kesepian bila tinggal sendirian di kantor jika tidak dibawanya. Memikirkan ini saja membuat kepalanya serasa ingin pecah, sedangkan dia sama sekali tidak berani mengatakan cintanya untuk saat ini. Ervan memandang ponselnya saat ini sedang berdering. Dengan cepat ia mengambil ponsel tersebut dan membaca panggilan masuk dari Darlin. "Halo, Assalamualaikum," ucap Ervan mengangkat sambungan telepon tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Darlin. "Ini sudah tidak jam kerja, jadi kamu tidak usah panggil bapak," ucap Ervan. "Jadi saya panggil apa?" tanya Darlin. "Kamu boleh panggil Mas, Abang, atau apalah terserah, saja nggak panggil papa," ucapnya. "Kalau gitu saya panggil abang aja," ucapnya. Ervan tersenyum ketika mendengar jawaban Darlin. "Apa abang sudah makan?" tanya Darlin. Ervan begitu sangat senang ketika mendengar pertanyaan yang diberikan oleh gadis tersebut.
walaupun gadis itu menghubunginya atas perintahnya sendiri. Belum, jawabnya. Ini sudah waktunya makan malam. Abang makan ya, ucap Darlin. Ervan tidak ada henti-hentian tersenyum. Pria itu begitu sangat senang ketika mendapatkan perhatian dari gadis yang begitu sangat disukainya. Iya, sebentar lagi, jawabnya. Ya sudah kalau gitu, makanya jangan telat. Kalau bisa sekarang, ucap Darlin. Iya, jawab Ervan. Udah dulu ya, ucap Darlin. Apa kamu sudah makan? Tanyanya yang tidak ingin sambungan telepon itu cepat berakhir. Belum, tadi udah makan pizza, jadi sekarang sudah kenyang, ucapnya. Kamu suka pizza? Tanya Ervan. Suka, kalau lagi belum makan. Jangankan pizza yang rasanya enak, goreng pisang aja bakal habis, jawabnya. Ervan tertawa saat mendengar ucapan gadis tersebut. Kamu lagi apa sekarang? Tanyanya. Berbicara melalui sambungan telepon seperti ini terasa begitu sangat santai untuknya daripada harus langsung berjumpa dengan gadis tersebut. Lagi nelpon, jawab Darlin. Iya, abang tahu kamu lagi nelpon, tapi selain nelpon ngapain? Ucapnya lagi. Nggak ada, cuma duduk di atas tempat tidur aja, ucap Darlin. Ervan tersenyum ketika mendengar jawaban gadis tersebut. Abang lagi ngapain? Tanya Darlin. Sama seperti yang kamu lakukan, ucapnya. Darlin tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. Enggak boleh nyontek, ucapnya. Ervan tertawa saat mendengar jawaban gadis itu. Siapa yang nyontek? Ucapnya kemudian. Itu barusan nyontek, ucap Darlin. Enggak, beneran ini lagi duduk di atas tempat tidur sambil nelpon. Sama seperti yang kamu lakuin. Bila tidak percaya, apa mau abang ganti ke sambungan video call, ucapnya. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. Ternyata pria itu tidak segarang yang dipikirkannya. Jangan, lagi nggak pakai jilbab, ucapnya. Apa mau udahan nelponnya? Tanya Darlin yang sudah tidak tahu lagi harus berbicara apa dengan bosnya tersebut. Kamu mau ngapain? Tanya Ervan. Enggak ada, paling cuma mau balas-balas pesan WA teman, ucapnya. Teman perempuan atau laki-laki? Tanya Ervan. Ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki, ucap Darlin. Yang laki-laki kamu blokir, enggak boleh dibalas, ucapnya. Kenapa begitu? Tanya Darlin. Saya tidak suka, karyawan saya membalas-balas pesan dari laki-laki, ucapnya. Apa peraturan itu dibuat di peraturan kerja? Tanya Darlin. Iya, khusus untuk kamu akan saya berlakukan, ucapnya. Itu namanya nggak adil, semena-mena, ucap Darlin. Saya bos, saya yang ngatur, jawabnya. Darlin diam saat mendengar ucapan pria itu. Kenapa diam? Tanya Ervan. Nggak tahu mau ngomong apa, ucap Darlin. Ervan mendengar suara ketukan pintu dari kamarnya. Tunggu sebentar, ucapnya. Masuk, ucap Ervan. Dan ada sudah ditunggu sama Nyonya dan Tuan, ucap Bi Surti. Iya Bi, saya mau turun, ucapnya. Pelayan rumah tersebut menganggukkan kepalanya dan berdiri tanpa meninggalkan majikannya tersebut. Sudah ya, abang sudah dipanggil mama sama papa, ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya. Iya, makan yang banyak biar tambah besar badannya, ucapnya. Enak aja, ini badan kayak gini sulit didapat, ucap Ervan yang tersenyum. Ya sudah kalau begitu, assalamualaikum, ucap Darlin. Waalaikumsalam, jawab Ervan. Siapa Den? Tanya Bi Surti. Calon nona muda, ucapnya. Cantik nggak Den? Tanya Bi Surti. Dengan bangganya Ervan menunjukkan foto Darlin kepada pelayannya tersebut. Kalau ini cantik, dan orangnya juga kelihatan masih sangat muda, pantas dan cocok untuk Aden, ucapnya.
Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ayo turun," ucapnya.